Oke, mulai silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi selamat wabarakatuh. siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam pengadaan. Yang terhormat Direktur MSTC Bapak Muji Santosa, belum bisa gabung ya Pak? Yang Ya, kami benar Bu, hormati, sedang ada Zoom. iya, yang kami hormati Bapak, manggilnya apa ya? Yang kami hormati Bapak Inspektur Prof. Muhlis Isnaini, dan yang kami hormati Ah, seluruh Inspektur MSTC gitu teh. inspektur ya. Dan yang kami hormati seluruh peserta webinar yang berbahagia dan yang hari ini menjadi pemeran utamanya, yang kami hormati serta kami banggakan narasumber webinar kali ini Bapak Rangga D. Utama. Beliau adalah pengelola PPBJ Ahli Muda dari Kabupaten Tulang Bawang. Beliau juga sebagai koordinator divisi kemitraan DPNIP ya Mas ya. Ya. Iya sebagai PI. Pokoknya jabatannya banyak. Nanti Bapak dan Ibu Us. bisa simak bisa simak P-nya di juga banyak Bu. materi. Iya, bisa simak di materi yang akan disampaikan oleh Mas Naga. Alhamdulillah, suatu kebanggaan bisa kembali lagi menjadi moderator. Kemarin saya di WA sama Suhu, sangat bahagia karena nanti insya Allah akan mendapatkan juga kaos katanya. Oh, Baik, Bapak Ibu. motivasinya gitu. Baik, Bapak Siap Bisa, Bu, Ibu. nanti bisa, bisa. disampaikan. Mas Didi Saya yang bantu ingatkan Bu. saya bisa dapat nggak, Mas? Gak ada yang muat ke Harus, Parangga harus. soalnya. Astagfirullah, gak ada yang buat. Siap-siap nanti diingatkan. Iya, Iya, iya. Bapak Ibu peserta webinar yang saya doakan selalu bahagia. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh MSTC. Kami ucapkan selamat bergabung. Saat ini ada berapa orang ya? Baru ada 45 orang, tapi mudah-mudahan nanti bisa bergabung, bisa bertambah banyak lagi. Hari ini kita temanya yaitu uji kompetensi pengangkatan dalam JFPPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain. Izin perkenalkan diri, saya Elis Kamalasari. Saya dari bagian PBJ Sepda Kabupaten Sumedang. Baik Bapak dan Ibu, untuk kelancaran webinar, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya berjalan lancar. Sebelumnya saya izinkan untuk membaca tata tertib webinar. Yang pertama yaitu narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit dan kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab selama 45 menit. Peserta yang mengajukan pertanyaan klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator atau bisa juga mengisi di kolom chat. Peserta mengisi link daftar hadir yang nanti akan dibagikan setelah narasumber menyampaikan materinya. Dan dimohon peserta webinar tidak mengganggu jalannya kegiatan. Jadi nanti ketika narasumber menyampaikan materinya, mohon mikrofonnya dibisukan dahulu sebelum nanti ada sesi untuk bertanya. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, marilah sekarang kita menyimak paparan yang akan disampaikan oleh narasumber dengan tema uji kompetensi pengangkatan dalam JEPPBJ melalui perpindahan dari jabatan lainnya. Kepada Mas Angga, kami persilahkan waktu dan layar selama 45 menit ya Mas. Silakan Mas. Siap. Baik teh, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sehat, salam pengadaan yang eh, kita hormati dan kita banggakan. Mungkin belum bergabung ya, Pak Muji, kemudian Mas Muklis, Mas Didi, dan seluruh tim MSTC, kemudian moderator Teh Elis ya, Bu PLT Kabak Kabupaten Sumedang, dan seluruh rekan-rekan yang sudah hadir. Ada eh, pengawas eksternal saya ini, Mas Wahyu Broto Satriotomo. Nah, dia yang menilai nih, apakah layak masuk ke babak berikut. Dia kalau saya ini kayaknya ada terus mukanya. Karena baik, setelah di Januari kita berdiskusi terkait dengan Kepdep 46 ya, tentang uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain. Hari ini kita berdiskusi tentang eh, uji kompetensi terkait pemenuhan JFBBJ ya melalui perpindahan dari jabatan. Yang tadi Kepdep 46 itu personil lainnya, sorry, terkait personil lainnya. Nah, yang Ya, sekarang Kepdep PPSDM nomor 4 2024 ini itu terkait dengan perpindahan dari jabatan. Mungkin ini nanti eh, tidak berlaku seperti instansi-instansi yang dikecualikan, seperti tempatnya Mas Eko Nganjuk. Nah, ini kan karena dia TNI Polri ya, maka dikecualikan ya dari kewajiban memiliki JV. Pakainya yang kemarin uji kompetensi personil lainnya. Tapi buat teman-teman di KLPD yang tidak dikecualikan dari kewajiban punya JF, maka panduannya untuk mengisi, kalau sudah buat tren aksi, kemudian mengisi kekosongannya, ya pakainya ini, Kepdep 4. Ada beberapa hal yang baru ya, bagaimana nanti sertifikat kompetensi PPK tipe C, nah, ternyata itu bisa jadi portofolio untuk perpindahan dari jabatan lain. Kemudian yang baru lagi ada perpindahan antar kelompok jabatan. Jadi yang dulunya JF apapun gitu ya, itu bisa beralih menjadi JF PPBJ dengan turut serta membawa angka kreditnya setelah dinyatakan lulus nanti ya, setelah dinyatakan lulus uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain. Kalau dulu kita hanya mengenal dari antar jabatan ya, jabatan pelaksana, pengawas, administrator, maka sekarang ada antar kelompok jabatan, si JF tadi, antar kelompok JF. Nah, kemudian ini yang jadi lebih menarik lagi terkait dengan perpindahan dari jabatan ini ada surat edaran Menpan RB kemarin. Menpan RB. Jadi kalau kemarin-kemarin teman-teman yang formasi JF-nya, Selatan udah berapa persen Mas Wahyu? Formasi 60, udah. Mana Mas Wahyu ini? 55. Hilang. Berapa Mas? 55. Oke. Ya. 55 ya. Kalau mengacu ke Permenpan 1 dan per BKN 3, nah, dulu kan sempat timbul kekecewaan ya karena kita yang pelaksana mulainya dari ahli pertama gitu ya. Nah, mulainya dari ahli pertama, walaupun pangkatnya 3C, 3D, 4A, tapi dia tidak punya jabatan fungsional atau bukan pengawas atau administrator, maka jabatannya adalah pelaksana. Nah, pelaksana di Permenpan 1 itu ke ahli pertama gitu. Tapi dengan ada surat edaran Menpan RB kemarin, dimungkinkan walau dia pelaksana, tapi pangkatnya 3C, 3D, dan tersedia formasi gitu ya, langsung ke jenjang muda. Nah, kemudian di model yang sekarang, angka kreditnya ini diakumulasikan. Kalau yang antar jabatan tadi, dari hasil predikat kinerja selama masa kepangkatannya. Jadi tidak menghambat orang untuk tetap naik pangkat sesuai dengan masa kepangkatannya. Katakanlah Mas Wahyu sudah 2 tahunnya di 3B, kemudian mau jadi JF. Kalau mau model lama dulu kan angka kreditnya paling 0,5 atau 13 gitu ya. Nah, maka naik pangkatnya kan akan lebih lama. Dia butuh waktu. Kalau dia dapat 5 aja ya, itu kurang 45 dibagi 12,5. 4 tahun, padahal dia sudah 2 tahun gitu kan. Jadi butuh 6 tahun. Nah, di Capdep 4 ini Capdep 3 2024 sorry. Diperhitungkan tuh predikat kinerja selama dalam masa kepangkatan sebelum dia diangkat sebagai JF PPBJ. Kalau yang perpindahannya antar eh, jabatan.
yang terjabatan. Oke, detailnya mari kita diskusikan bersama Bapak Ibu mengenai uji kompetensi pengangkatan dalam JFPPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain ya, pindahan dari jabatan lain. Nah, ini tadi sudah dikenalkan oleh Teh Elis ya. Ini regulasi-regulasinya dari mulai Perpres 16, Perpres 12 ya, Permen RB 291, Perkap PP 7, Kepdep 3 2024 sama Surat Menpan RB. Ini hanya beda 2 hari soalnya terbitnya Bapak Ibu ya. Nanti kalau menemukan di Kepdep nomor 3 yang terbit 2 hari sebelum surat edaran, klausul yang tadi saya katakan kalau tersedia formasi pelaksana boleh langsung sesuai pangkat golongannya, belum muncul di Kepdep karena dia terbit duluan gitu ya. Terbit terlebih dahulu. Oke. Karena ini uji kompetensi untuk pemenuhan JF ya, melalui perpindahan, cerita sedikit lah tentang JF PPBJ ya, buat teman-teman yang belum menjadi JF, JF ya, atau ditugaskan menjadi JF untuk memenuhi formasi JF PPBJ ya. JF PPBJ ini muncul pertama di Permen Pan 77 ya, di zaman Perpres 54 2000 eh, belum muncul nih istilah ini nih. Istilah JFPPBJ ya, barunya panitia saja gitu ya. Tapi kemudian di 77 2012 muncullah Permen Pan RB khusus tentang JFPPBJ. Di sana dijelaskan bahwasannya yang melaksanakan tender ini kan perlu karir juga dan harus profesional, maka dibentuklah JF PPBJ untuk pengembangan karir dan profesionalisme. Kemudian yang ramai di 2020, Pokmil PP wajib dijabat oleh pengelola PBJ paling lambat 31 Desember. Pengelola PBJ ini si JF PPBJ. Yang kemudian ada Perpres 12 2021 ya yang memberi relaksasi. Kemudian ada Permenpan RB memperbarui 77 2012 ya. Nah, yang sekarang Permen RB 29 diubah sebagian ya oleh Permen 1 2023. Nah, kemudian di Perpres 12 kewajibannya tidak dihilangkan Bapak Ibu ya. Wajib memiliki pengelola PBJ sebagai Pokmil atau PP. Alternatifnya kalau belum punya, lihat SE1. Bisa menugaskan PNS atau 74 B bisa menugaskan yang PNS punya sertifikat tingkat dasar atau level 1. Jadi kewajibannya tidak hilang nih Bapak Ibu di KLPD ya untuk pemenuhan JF PPBJ. Nah, yang dikecualikan dari kewajiban itu cuman KL, PD tidak. Ini kan di atas KLPD ya. Di sini KLPD Bapak Ibu ya. Di sini hanya KL. Jadi pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota wajib punya JF PPBJ. Nah, yang dikecualikan ini KL dengan nilai jumlah paket tidak mencukupi. Nah, ini pasti direvisi nanti ya Perpresnya ini karena sekarang tidak mengacu lagi kepada jumlah paket kan, tergantung predikat kinerja. Kemudian yang kedua TNI Polri kayak Mas Eko itu ya. Maka dia uji komnya berpindah, uji kom personil lainnya. Itu bedanya Bapak Ibu ya. Jadi ini runutannya tentang JFPPBJ. Nah, di 12 2021 diamanatkan bahwasannya ke PRKPP 8 2022 menyusun dan mengelola rencana aksi pemenuhan minimal 60% di 31 Desember. Aduh, nggak tercapai juga. Maka muncullah SE1 2024 ya. Bagaimana tindak lanjutnya. Tetap penyusunan aksi dan dipenuhi di 2024 ini. Nanti pemenuhannya salah satu alternatifnya adalah dari perpindahan dari jabatan lain. Ini jumlah JFPPBJ di SE1 dicantumkan Bapak Ibu. Oh, rekomendasinya itu 18.000 orang gitu ya. Baru terisi 7.500 orang. Masih pas sekitar 41%. Nah, kemudian yang 7.000 ini begitu disebarkan gitu ya. Nah, di sini memang paling banyak pastinya di kabupaten gitu ya. Dan ternyata masih ada sekitar 114 ya KLPD yang belum punya pengelola PBJ dan tidak termasuk yang dikecualikan. Dikecualikan. Oke, jadi kita mengejar target yang pemenuhan 60% sisanya ini dari 41%. Nah, jadi nasional itu baru 34,3, tadi tempat Mas Wahyu 55% ya. Iya 55%. Baru 34,3. Kemudian yang sudah minimal 60% sesuai Permenpan per LKPP 8 tadi baru 18,85%. Maka bagi yang belum, alternatifnya adalah perpindahan dari jabatan lain. Ini di SE sudah ditegaskan ya, melaksanakan pemenuhan pengelola PBJ
hingga keterisian sampai 100% sesuai rekomendasi kebutuhan. Kalau dirasa rekomendasi kebutuhannya terlalu sedikit atau terlalu banyak, maka boleh mengajukan perhitungan kembali ya, sehingga ditetapkan kembali rekomendasi kebutuhannya. Nah, pemenuhannya ini ada dua alternatif kan ya. Satu adalah PNS, satu lagi adalah PPPK, P3K ya. Karena salah satu jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K adalah pengelola pengadaan barang jasa. Nah, PNS ini ada 4 alternatif. Pengangkatan pertama dari CPNS ya. Perpindahan dari jabatan lain, bisa antar kelompok, bisa antar jabatan gitu ya. Atau penyesuaian atau promosi. Nah, yang kita bahas ini nanti yang PNS nomor 2, perpindahan dari jabatan lain. Kalau P3K ya langsung ya, pengangkatan P3K dengan syarat administrasi dan teknisnya nanti. Nah, ini capdepnya dia disusun karena mengacu ke perempuan RB 1 pasal 12 ya. Perpindahan dari jabatan lain ini pengangkatan, kemudian di pasal 15-nya bisa antar kelompok, bisa antar jabatan. Secara horizontal ya, bisa antar kelompok, antar jabatan. Kemudian LKPP di perempuan 29 ya, menyusun juklak. Nah, ini sudah dulu di 2021 ya, sekarang diperbaharui. Kemudian diatur di PKPP 7 ya, secara pengangkatan diatur melalui keputusan deputi. Jadi ini nomor 3 2024, terbitnya 22 Januari 2024 Bapak Ibu, mencabut yang 13 2021 ya. Nah, 2 hari kemudian muncul ini SE Menpan RB tanggal 24 Januari ya. Nah, saya bahas ininya dulu deh, SE Menpan RB-nya ini pengaruhnya terhadap Kepdep 3 gitu ya. Jadi SE ini memberikan penjelasan lebih lanjut terkait beberapa hal. Yang pertama perpindahan antar kelompok. Antar kelompok. Di perempuan RB1 dibunyikan begini, di 1920, pasal 1920 ya. Dilaksanakan antar JF dengan memperhatikan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan dalam satu atau lintas rumpun jabatan dengan angka kredit yang dimiliki pada JF sebelumnya ditetapkan sebagai angka kredit JF yang akan diduduki. Kemudian di KMD 3-nya dibunyikan nanti uji kompetensi yang antar kelompok ini ada 2, memenuhi persyaratan administrasi, kemudian mengikuti dan lulus uji kom. Nah, uji komnya ini 2 modelnya, portofolio dan wawancara. Nah, portofolio dan wawancara gitu ya. Tapi di SE ini yang warna biru ini Bapak Ibu, kalau dia memenuhi kualifikasi, kompetensi dan syarat jabatan, uji kompetensinya cuma dengan portofolio terhadap rekam jejak dan pengalaman. Tidak perlu lagi uh, yang wawancara. Nah, ini SE-nya. SE-nya. Oke, kemudian berikutnya terkait perpindahan antar jabatan. Ini Bapak Ibu ya yang mungkin agak sedikit buat teman-teman di daerah deh yang pangkatnya sudah 3C 3D, formasi mudanya tersedia. Ini kabar baiknya ya dari SE. Jadi kalau dulu disebutkan kalau dia pelaksana keterampilan atau ahli pertama gitu ya. Nah, kalau kita walaupun pangkatnya 3C 3D gitu ya, maka dia ahli pertama. Ditegaskan lagi di Kepdep 3. Kalau pejabat pelaksana dia ke ahli pertama. Nah, tapi kemudian muncul SE ini, kalau terdapat lowongan perpindahan horizontal dari pelaksana ke dalam jabatan fungsional kategori keahlian, selain jenjang ahli pertama, dapat dipertimbangkan bagi PNS yang memiliki pangkat golongan uang lebih tinggi dari jenjang jabatan ahli pertama. Apa ada ketentuannya? Ada 4. Ini ada formnya nanti di SE-nya, yang A. Kemudian dicek dulu kesesuaiannya, berarti portofolionya portofolio ahli muda ini gitu ya. Kemudian ikut dan lulus uji kompetensi, angka kredit, konversi proporsional sesuai dengan jenjang yang akan diduduki. Nanti kita bahas bagaimana menghitung angka kredit yang sekarang ya, model yang sekarang di perpindahan dari jabatan. Jadi ini kabar baiknya buat teman-teman di daerah yang mau mengisi formasi JF-nya, calon-calonnya pangkatnya 3C 3D, formasi mudanya kosong. Nah, maka dimungkinkan langsung ke JF ahli muda. Kemudian yang berikutnya mengenai pengangkatannya. Belum diatur di perempuan 1, di SE ini dijelaskan kalau mau mengangkat nanti melampirkan nomor 2 ini ya. Formulir penetapan angka kredit yang dihitung sampai dengan predikat kinerja terakhir pada saat diusulkan UKOM. Diusulkan UKOM, katakanlah saya diusulkan UKOM Maret gitu ya. Maka
Formnya kan tinggal konversi dari SKP berarti ya. Kemudian yang D-nya, yang diperoleh setelah pengusulan UKOM sampai dengan pengangkatan dapat dikonversikan menjadi AK. Nah, ini yang sering terjadi ya. Saya dinyatakan lulus UKOM bulan April gitu ya, direkomendasikan diangkat, tapi SK kepala daerahnya baru tahun depan. Nah, selama ini kan tidak bisa menambah perolehan angka kredit gitu ya. Tapi di SA ini ditegaskan yang diperoleh setelah pengusulan UKOM sampai dengan pengangkatan ke dalam JF dapat dikonversikan menjadi angka kredit dan ditambahkan ke dalam angka kredit yang ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi buat teman-teman yang terlambat pengangkatannya, walaupun sudah punya rekomendasi, ini kabar baik juga. Kemudian mengenai UKOM, di SA ini disebutkan sih yang paling penting sih yang saya biru-birukan ini Bapak Ibu ya. Kalau ada JF yang mengangkati UKOM namun penyelenggaranya terbatas, nah, RKPP terbatas, maka instansi pemerintah dapat melaksanakan UKOM secara mandiri setelah berkoordinasi dengan instansi pembina. Mudah-mudahan ini jalan keluar ya untuk antrian-antrian panjang di UKOM ya. Oke, kemudian Rekom UKOM 2 tahun ya sama ini ya. Oke, kita ke Kemdep 3 2024-nya. Di lampiran 1 Bapak Ibu langsung ke mekanisme uji kompetensi pengangkatannya. Nah, jadi Juklak ini ruang lingkupnya adalah terkait dengan eh, persyaratan pengangkatan dalam JFPPBJ, kemudian bagaimana menyampaikan usulannya, lalu uji kompetensinya, kemudian mengangkatnya. Ini ruang lingkup Juklaknya. Sama dengan yang 13 2021 ya. 13 2021. Nah, udah ada yang nanya honor nih Mas. Mas Muklis nih bagiannya di chat. Oke, yang pertama kita bahas adalah yang antar kelompok JF. Antar kelompok JF ya. Maka ketentuannya begini Bapak Ibu. Pertama mempertimbangkan ketersediaan lowongan. Ada nggak informasi kalau dulunya dia JF auditor Madya misal, maka ada nggak lowongan JF PPBJ Madya? Gitu ya. Kemudian yang kedua dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periodik. Cuma 6 bulan terakhir saja. 6 bulan terakhir saja. Kemudian yang ketiga, predikat kerja yang telah diperoleh pada jabatan sebelumnya itu ditetapkan sebagai predikat kinerja setelah diangkat dalam JFPPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain. Sama berarti ya, nggak berubah predikat kinerja yang dikonversi jadi angka kredit. Kemudian pangkat ditetapkan sama dengan pangkat lamanya. Nah, jadi ini merupakan pindahan dari JF lainnya ke JFPPBJ, Bapak Ibu. Kalau antar kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi gitu ya. Sesuai dengan kualifikasi, kemudian kompetensi dan syarat jabatan. Kemudian dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun. Nah, kalau kemarin kan di Permenpan 1 masih ada antar kelompok ya. Sekarang bisa terbuka nih Bapak Ibu untuk semua rumpun ya. Diatur dalam perundang-undangan rumpun ini di Kepres ya. 119 2000 berapa ya? 2000 99. 99. Oke. Ini tahapannya Bapak Ibu, tahapan untuk yang antar kelompok pertama di persyaratan administrasi ya. Di persyaratan administrasi ya jelas dia harus PNS ya Bapak Ibu ya, bukan P3K tadi ya. Memiliki integritas ya ini syarat-syarat normatif ya. Ijazahnya minimal D1, pengalaman minimal 2 tahun, nilai SKP baik 2 tahun ya, punya level 1, maksimal 53 untuk pertama muda dan 55 untuk madya. Nah, disampaikan pengusulan pengangkatannya ini 6 bulan sebelum 53 atau 55 gitu ya. Kemudian tidak disiplin sedang atau berat, tidak tubal dan tidak CLTN ya, cuti di luar tanggungan negara. Ini persyaratan administrasinya. Persyaratan administrasinya. Nah, ini pendidikannya ya. Di Kepdep 3 2024 ada 14 bidang rumpun atau jurusan atau ijazahnya gitu ya, dari mulai ekonomi sampai filsafat. Kemudian pengalamannya yang diakui yang sebagai pengguna anggaran, PPK, Pokja, PP ya, PPHP, atau personil yang membantu PKPA, atau personil yang membantu PPK, atau perancangan kebijakan dan sistem, atau pendukung ekosistem,
atau pengalaman sebagai eselon 3, eselon 4 di bidang PBJ. Kalau di Kepdep 3 2021 pengalaman yang diakui sejak 2010 gitu ya. Tapi di Kepdep 3 2024 pengalaman yang diakui sejak CPNS ya. Sejak yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS. Nah, kemudian akumulasi pengalaman 2 tahunnya bisa gabungan ya. Tidak harus berturut-turut tahunnya ya. Oke, ini untuk administrasinya, penjelasan lebih detail. Kemudian tahapan keduanya uji kompetensi. Jadi kalau antar kelompok jabatan ini, maka ahli madya tetap ke ahli madya, ukomnya ukom ahli madya. Berarti portofolionya portofolio ahli madya. Begitupun ahli muda dan ahli pertama. Nah, ini yang diperbaharui ya oleh SE Menpan RB nomor 3 tadi ya. Ukomnya tidak perlu eh, kalau dia memenuhi tadi ya 3 persyaratan tadi, maka tidak perlu wawancara, cukup verifikasi portofolio. Tentunya kalau memenuhi persyaratan yang ditentukan di SE-nya. Tadi syarat administrasi ini dokumennya Bapak Ibu tidak jauh berbeda dengan Kepdep 3 gitu ya. Hanya yang bertambah di ini udah ya surat pernyataan SK yang pendukung nomor 1 ini kalau dia pengalamannya sebagai PPK maka SK sebagai PPK dan lain sebagainya. Kemudian ini ijazah. Nah, ijazah ini ya ketentuannya ya. Tercantum dalam SK kenaikan pangkat terakhir. Kalau SK pangkat terakhir belum S1 tapi sudah punya pada saat pengusulan maka harus dilengkapi dengan surat pencantuman gelar dari BKN atau BKN regional. Kemudian SK pangkat terakhir. Nah, ini yang nomor 5 ya. Kalau antar kelompok ada nomor 5 ya, Bapak Ibu. Surat keputusan pengangkatan dalam JF semula. JF analis kebijakan misal, maka SK pengangkatannya mana gitu ya. Kemudian PAK. Nah, karena angka kreditnya kan sama ya kalau antar kelompok. Angka kredit JF lama ke JF barunya akan sama, maka PAK-nya harus dicantumkan. Sertifikat dasar atau level 1. Kemudian SKP, semua surat keterangan. Ini dokumen administrasinya untuk memenuhi persyaratan administrasi tadi yang nomor 1. Bagaimana angka kreditnya? Kalau antar kelompok jabatan, maka angka kreditnya ditetapkan sama dengan angka kredit yang dimiliki pada JF DM aparatur ya. Ahli madya 4A angka kredit 125, maka ketika dia mengikuti perpindahan dan dinyatakan lulus tersedia formasi ya, maka diangkat ke dalam JF PBJ, pengelola pengadaan barang jasa, jenjangnya sama ahli madya, golongannya tetap, angka kreditnya tetap 125. Kemudian ini wanti-wanti 2021. Kalau dokumennya hasil rekayasa ditemukan suatu saat maka dapat dibatalkan pengangkatannya. Oke. Kemudian itu yang antar kelompok Bapak Ibu ya, dari JF ke JF ya. Dari JF ke JF. Kemudian yang kedua yang antar jabatan. Antar jabatan. Berarti kan peluangnya ini dulunya administrator, dulunya pengawas, dulunya pelaksana. Gitu ya. Maka ketentuan umumnya kurang lebih sama dengan yang eh, antar kelompok tadi. Yang membedakan hanya ini ya, dari jabatan administrator ke JFPBJ. Jadi ini ya, administrator ke ahli madya, pengawas ke ahli muda, pelaksana ke ahli pertama. Tapi ini juga diperbaharui ya oleh SE Menpan RB yang nomor 3 tadi. Karena kalau formasinya tersedia, dia lulus UKOM, ada surat penetapan formasi tadi, maka bisa langsung, walaupun dia pelaksana, tapi pangkatnya 3C3D bisa ke ahli muda. Ke ahli muda. Ini tahapannya Bapak Ibu sama ya, administrasinya tidak jauh berbeda dengan yang antar kelompok. Antar kelompok sama, bedanya di ijazahnya pun sama ya. Sama bedanya nanti di uji kompetensinya ya. Mengikuti uji kom perpindahan dari jabatan lain. Ketentuannya begini Bapak Ibu ya. Administrator ahli madya, pengawas ahli muda, pelaksana ahli pertama. Ini yang juga diperbaharui oleh SE Menpan RB nomor
3 gitu ya. Ini saya tanda-tanda yang diperbaharui Bapak Ibu, yang diperbaharui oleh SE ya, eh, supaya tidak salah nanti dalam penyiapan dokumen gitu ya, atau pengusulan. Nah, ini dokumen persyaratan administrasinya bedanya apa dengan yang antar kelompok tadi? 1, 2, 3 sama Bapak Ibu, 4 sama, 5 pengangkatan dalam jabatan. Kalau tadi kan pengangkatan dalam JF semula, maka pengangkatan dalam jabatan, karena ini antar jabatan ya, sebagai administrator atau sebagai pengawas atau sebagai pelaksana. Kemudian sertifikat dasar, nggak perlu menuangkan pak terakhirnya ya di sini ya, karena bukan dari JF tadi ya. Ini antar jabatan. Kurang lebih itu dokumen persyaratan administrasi. Semua ini nanti berproses melalui sistem informasi perpindahan ya. Tahun ini sudah ada 3, kalau tidak salah ada 3 ya. 3 periode nih untuk perpindahan dari jabatan. Terakhir kemarin di 7 Februari ya, belum ada lagi. Nah, ini ketentuan dokumen yang disampaikan terkait dengan SKP ya. Karena kan tadi SKP-nya bernilai baik. Ini kalau antar jabatan, maka SKP-nya ada 2 nih Bapak Ibu. Ada SKP yang 2 tahun terakhir, ada SKP yang selama masa kepangkatan terakhir. Ada 2 ya. Kalau kategori sesuai jenjang dan golongan ruang. Atau pada pangkat puncak jabatan administrasi. Misalnya administrator itu kan pangkat puncaknya apa 4A gitu ya. Atau pengawas 3C, 3D, 3D gitu. Maka SKP yang diserahkan nanti berbeda ya dengan yang tidak sesuai jenjang dan golongan ruang dengan jenjang tidak sesuai antara jenjang dan golongan ruang. Oke, ini yang kategori sesuai dulu ya, sesuai jenjang dan golongan ruang pada pungkat atau pada pungkat apa puncak jabatan administrasi. Oke, maka ketentuannya adalah kalau dia pejabat pelaksana yang pangkatnya 3A 3B, jabatan yang jenjang jabatan yang akan diduduki adalah ahli pertama. Maka dia menyerahkannya adalah SKP yang 2 tahun terakhir bernilai baik, juga SKP selama masa kepangkatan terakhir. Nanti korelasinya kemana kita lihat Bapak Ibu ya. Kemudian sama ini kalau pejabat pengawas pun sama ya, 2 tahun terakhir dan masa kepangkatan terakhir. Ini yang administrator sama ya, SKP 2 tahun terakhir dan SKP selama masa kepangkatan terakhir. Jadi dia kalau dia di setelah ini nanti simulasinya. Nah, mereka-mereka yang di pangkat puncak pada jabatan administrasi ya, berarti yang 4C, 3D, 3B. Sini keterangannya, kalau masa kepangkatan lebih dari 3 tahun, dia hanya cukup menyampaikan SKP selama 3 tahun. Katakanlah Mas Wahyu di 3D sudah berapa tahun Mas? 8 tahun misalnya. Mas Wahyu Broto ya, 8 tahun di 3D. Nah, 8 tahun. Maka nanti SKP terakhir yang bernilai baiknya di 2023-2022, SKP selama masa kepangkatannya ditambahkan 1, mulai dari SKP 2021. Gitu ya, untuk penghitungan angka kredit nantinya. Itu ya, jadi kalau dia masa kepangkatan lebih 3 tahun di puncak jabatan administrasinya, maka SKP cukup 3 tahun terakhir. Ini simulasinya, misalkan Mas Tommy ya. Mas Tommy pelaksana 3A, masa kepangkatan 3 tahun 5 bulan. Kemudian akan diangkat ke dalam JF ahli pertama 1 April 2024. Ya 3A ya, 3 tahun 5 bulan menduduki ahli pertama. Kemudian diangkat 1 April. Maka SKP yang dikumpulkannya ini Bapak Ibu ya. Sama ya, 3 tahun ya. Oke, SKP 2022, 2023, 21, 22, 23. Jadi ada 3 SKP-nya. Kemudian ini lagi contoh ya, pengawas di 3D. 2 tahun, dia 3D-nya baru 2 tahun. Mau diangkat bulan April besok ke JF ahli muda. Maka SKP-nya kan sama ya, karena baru 2 tahun ya. SKP 2022, 2023, 2022, 2023. Ini contoh lagi kalau 3D 6 tahun gitu ya. 3D 6 tahun.
Maka ketika diangkat dalam ahli muda nanti SKP-nya dikumpulkan. Oh ini kan ada 6 tahun ya. Tapi tadi ingat ketentuannya ya. Dia hanya 3 tahun saja. Maka di sini 3D 6 tahun predikat baik, ahli muda, SKP-nya dikumpulkan hanya 21, 22, 23. Ada ketentuan ini ya. SKP selama 3 tahun terakhir. Tapi kalau tidak sesuai jenjang dan golongan ruang, maka tidak ada SKP yang ini ya, yang dalam pangkat ya. SKP selama masa kepangkatan terakhirnya nggak ada. Tidak ada. Jadi langsung SKP 2 tahun terakhir saja. Karena angka kredit untuk yang tidak sesuai jenjang dan golongan ruang ini sudah baku, Bapak Ibu ya. Sudah ada ketentuannya berapa dapat angka kreditnya. Tapi kalau yang sesuai tadi masih harus diperhitungkan kombinasi dari angka kredit dasar plus angka kredit dari penilaian kinerja. Jadi peluang-peluangnya ini kalau yang tidak sesuai jenjang kan teman-teman yang 3C, 3D, 4A ke ke yang jabatan yang dulunya pelaksana ke ahli pertama ya. Ke ahli pertama maka cukup SKP 2 tahun terakhir bernilai baik. Kemudian ini angka kreditnya Bapak Ibu. Jadi yang perpindahan antar kelompok jabatan yang pertama ya, ada 3 kategori ya. Pertama yang sesuai jenjang dan golongan ruang, kemudian pangkat puncak pada jabatan administrasi, kemudian tidak sesuai jenjang dan golongan ruang. Ada 3 ya Bapak Ibu. Tinggal case-nya nanti di tempat Bapak Ibu ya, masing-masing ya. Oke, yang pertama yang sesuai jenjang dan golongan ruang. Sesuai jenjang dan golongan ruang. Jadi cara menghitungnya adalah angka kredit perpindahan dari jabatan administrator ke JFPBJ, jabatan administrasi ya dihitung berdasarkan konversi predikat kinerja pada golongan ruang terakhir yang dimilikinya. Nah, maka diminta tadi kalau dia 3 tahun ya 3 SKP gitu kan. Ditambah dengan angka kredit dasar. Ini ketentuan angka kredit dasar ya Bapak Ibu ya. Angka kredit dasar ini diberikan bagi yang pangkat tertinggi dalam jenjang. Kecuali yang 4B ya, pangkat tengah, karena nggak ada lagi di atas madya ya. Maka 3B dapat 50, 3D 100, 4B 150. Itu angka kredit dasar. Nanti ditambahkan dengan hasil konversi predikat kinerja pada golongan ruang terakhir yang dimilikinya. Contoh ya, ini Saudara Sugianto gitu ya. 3D Bapak Ibu, kepangkatannya 2 tahun, kinerjanya baik. Kemudian diangkat ke dalam pengelola ahli muda ya. Pengawas dia kebetulan ya, antar kelompok jabatan ini ya. Angka kreditnya adalah 150. Dari mana dia dapat 150 ya? Maka perhitungannya adalah, ya Bapak Ibu ya. Jadi dia sudah 2 tahun ya, 2 tahun di 3D predikat kinerja baik. Maka predikat kinerja baik kan 100% kali angka kredit kumulatif jenjang muda ya, 25. Maka selama 2 tahun si Pram ini dapat angka kredit 50. Ya, serat dia baik dikonversi 100% kali 25 dapatlah 25. 25 kali 2 tahun, 50 angka kredit. Terus ditambah angka kredit dasar yang tadi. Karena dia 3D, angka kredit dasar 100. Maka dapat 150. Jadi pas diangkat, dikasih angka kredit 150. Yang perlu diingat, si Sugianto ini sudah 2 tahun Bapak Ibu ya. Sudah 2 tahun di 3D. Berarti kalau regulernya dia 2 tahun lagi naik ke 4A. Itu ya. Dengan model perhitungan angka kredit perpindahan antar kelompok yang sekarang, maka kita lihat kebutuhannya ke ahli madya butuh berapa sih dia? 200 kan ya? 200. Dia sudah punya modal 150. 150. Jadi kekurangannya ya tinggal 200 dikurangi 150. 50 angka kredit. Berapa tahun pemenuhannya? Kekurangannya 50 ya. Berapa tahun pemenuhannya? 2 tahun. Mendapat peringkat kinerja minimal baik untuk memenuhi angka kredit. Jadi nggak tertunda kenaikan pangkatnya Bapak Ibu. Ya, kalau reguler dia 2 tahun. Kalau fungsional tetap 2 tahun. Hanya bedanya karena dalam JF ini yang dikenal ketika Bapak Ibu naik pangkat pindah jenjang maka harus naik jenjang dulu. Hanya bedanya dia harus uji kompetensi
lulus uji kompetensi dan tersedia formasi itu. Jadi nanti kalau sudah setahun dalam JF mulai cari peluang untuk uji kompetensi. Uji kompetensi di LKPP terbatas, tadi dibuka peluang di SE untuk instansi lainnya. Itu ya. Mudah-mudahan tidak menghambat. Oke, kemudian ini yang kategori kedua ya, pangkat puncak pada jabatan administrasi. Pangkat puncak pada jabatan administrasi. Oke, kalau PNS diangkat ke dalam JF PPBJ melalui perpindahan dari JA ke JF punya pangkat tertinggi dalam jabatan administrasi dan masa kepangkatannya lebih dari 3 tahun, maka angka kreditnya dilakukan dengan mengkonversi predikat kinerja di 3 tahun terakhir ditambah angka kredit dasar ya. Angka kredit dasar pada jenjang JFBJ yang akan diduduki. Ini tetap angka kredit dasarnya tidak berubah ya Bapak Ibu ya. Masih sama angka kredit dasarnya. Nah ini contohnya ya. Nah, si Fadil ini ya. Dia 3D ngawas. Masa kepangkatannya 6 tahun ya. 6 tahun. Predikat kinerjanya baik. Masuk ke ahli muda. Berarti antar kelompok ya. Dikasih angka kredit segini Bapak Ibu. 175. 175. Dari mana? Dari konversi kinerja pada masa kepangkatan terakhir dan angka kredit dasar. Ingat, kalau dia lebih dari 3 tahun, maka cukup 3 tahun ya. Kalau 6 tahun, nanti angka kreditnya langsung over deh. 25 kali 6 dia udah 150, kebutuhannya cuma 100 itu ya. 150 tambah ke kredit dasar 2,5, kebutuhannya cuma 200. Tapi hanya 3 tahun terakhir. Karena apa? Dia akan pindah jenjang Bapak Ibu dari ahli muda ke ahli madya. Syarat pindah jenjang salah satunya adalah minimal 1 tahun dalam jenjang jabatan yang lama ya. Nah, jadi memenuhi nih ketentuannya. Oke, kemudian ini simulasinya 3 tahun saja ya, dari 6 tahun dapatlah dia angka kredit 75, ditambah angka kredit dasar 3D-nya 100. Jadi diangkat 175. Nah, ini simulasi kekurangannya yang kanan ya. Ke ahli madya dia 200, punya 175, kurangnya tinggal 25 ya. 25 mas tahun berikat baiknya bisa kan ya. Maka dia PR-nya adalah mengikuti uji kompetensi dan tersedia formasi. Kalaupun tidak tersedia formasi, bisa naik pangkat saja setelah lulus uji kompetensi ya. Kalau tidak tersedia formasi. Hmm. Kemudian ini yang tidak sesuai jenjang dan golongan ruang, Bapak Ibu. Tadi yang tidak sesuai jenjang kan tidak perlu mengumpulkan SKP eh, dalam masa kepangkatan ya. Maksimal 3 tahun terakhir. Sudah ada penetapan angka kreditnya. Langsung ya, penetapan angka kreditnya. Jadi katakanlah kalau seperti Mas Wahyu ya. Mas Wahyu Broto, dia 3D pelaksana gitu ya. Nah, formasi mudanya penuh, maka dia diangkat ke ahli pertama. Angka kreditnya langsung dapat 100, Bapak Ibu. Langsung dapat 100 ya. Langsung diberikan 100 tanpa hitung-hitungan yang lain. Maka butuh angka kredit nanti dia kalau mau ke ahli muda kan udah cukup angka kreditnya. Dia hanya butuh setahun dulu di ahli pertamanya, nanti ukom ke ahli muda. Udah punya modal, angka kreditnya udah lebih, udah cukup ya, 100. Oke, kemudian ini contoh ya, si Enggar gitu ya. Maka angka kreditnya 100. 3C 100. Kan 3 ke 3B 50, 3B ke 3C 50. Pertama ke muda 100. Ini udah langsung dapat 100 nih. Jadi setahun dulu di ahli pertama, uji ke muda, langsung naik ke muda. Segera disesuaikan antara pangkat dengan jenjang. Ini sama ya Bapak Ibu ya, wanti-wantinya instansi pembina ya. Mengenai legalitas dokumen ya. Kemudian ini tata cara penyampaian usulannya Bapak Ibu. Tadi sudah dokumennya, penghitungan angka kreditnya. Maka ini tata cara penyampaian usulannya. Di sini kalau Bapak Ibu belum punya surat penetapan kebutuhan dari Kemenpan RB ya, maka dengan rekomendasi kebutuhan diterbitkan oleh KPP boleh. Yang permohonan pengangkatannya ini ya. Ya, tapi sekarang cepat ya berproses di Menpan RB ya. Melalui aplikasi informasi perpindahan dari jabatan lain. Ini ukomnya Bapak Ibu.
ketentuan umumnya pelaksananya adalah LKPP ya, tapi tadi di surat edaran kan jika banyak gitu ya, terbatas si instansi pembina boleh instansi pemerintah lainnya gitu ya. Kemudian metodenya verifikasi portofolio tertulis dan atau wawancara. Ada 3 opsi ya. Tapi yang dipakai sekarang 2 ya, verifikasi dan wawancara. Kemudian AKPP menguji kompetensi teknis, dapat didahului dengan pelatihan kompetensi tertentu ya. Misalkan kompetensi mana nih kita mau punya portofolionya dari perencanaan atau pemilihan, maka pelatihan JK-JK tertentu ya. Hasil uji kompetensi diumumkan pada simulasi perpindahan. Kemudian nanti yang dinyatakan lulus memperoleh sertifikat kompetensi perpindahan. Nah, ini diperbaharui ya. Nah, ini saya tanda-tandai Bapak Ibu ya yang diperbaharui oleh SE Menpan RB nomor 3. Jenis kompetensinya nggak berubah ya dari Permenpan 29. Ada 4, ada perencanaan, pemilihan, pengelolaan kontrak, sama swaklola ya. Oke. Ini metode uji kompetensinya yang pertama verifikasi portofolio Bapak Ibu. Jadi portofolio ini berupa kumpulan dokumen atau bukti tertulis ya yang menggambarkan kompetensi peserta. Kemudian verifikasi portofolio sendiri adalah metode uji kompetensi dengan menilai kesesuaian bukti hasil pekerjaan terhadap indikator kompetensi. Nah, jadi cukup memilih sama ya, nggak berubah dari 13/2021 ya. Memilih dan mengajukan salah satu dari 4 jenis kompetensi. Kemudian melampirkan dokumen portofolio berdasarkan indikator kompetensi pada jenis kompetensi yang dipilih. Karena satu JK contohnya nanti di pemilihan penyedia itu ada 7 indikator kompetensi. Tapi nanti persyaratan lulusnya cukup 5 dari 7. Nah, maka silakan dipilih ya. Portofolionya ini bisa berupa surat keputusan, surat tugas, sebagai PPK, Pokja, PP. Beda ya, yang tadi administrasi syarat pengalaman ya 2 tahun ya. Ini portofolionya. Cukup 1 ya dari setiap indikator kompetensi. Atau sertifikat kelulusan dan dokumen hasil pelatihan kompetensi. Yang dinilai nanti keabsahan, keaslian, keterkinian, kesesuaian substansi ya. Kita lihat portofolionya nggak jauh berubah Bapak Ibu ya. Portofolionya ini masih kurang lebih sama ya. Ini contohnya yang ahli pertama ya. Ahli pertama di pemilihan penyedia. Dia indikator jenis kompetensinya pemilihan penyedia, indikator kompetensinya ada 6. Dari review sampai ke purchasing dan toko daring ya. Maka di sini kriteria kelulusannya dia cukup melampirkan 4. Tiap indikator kompetensi minimal 1 portofolio. Sama ya ini ya dengan 13/2021. Silakan dipilih Bapak Ibu. Yang dimiliki. Kemudian kalau dia ahli muda di pemilihan, maka 4 sama ya 4 dari 7. 4 dari 7. 4 dari 7 indikator kompetensi. Biasanya ini review ya. Aman ini review ada. Kemudian LDP, LDK gitu ya. Kemudian tampilannya nggak kelihatan. Ini yang tampil apa nih? Oh ini ya. Mohon maaf. Nah, sekarang udah ya, Telis ya. Ini portofolionya Bapak Ibu ya. Di lampiran 3-nya. Dan saya ambil contoh yang ahli muda ya. Ahli muda. Nah, ini ahli muda. Maka kalau JK-nya nanti pemilihan, dia cukup memenuhi 4 indikator kompetensi. Salah satunya ini ya, BA review yang pasti-pasti ada ya. BA review, kemudian LDP, LDK, dan summary report ya. Dokumen mau penjelasan sepihak atau tanya jawab penjelasan unwizing ya. Tapi tentunya ada penjelasan sepihaknya dulu ya di awal. Kemudian ini kalau nggak ada yang bertanya ya nggak bisa kosongan jadinya. Kemudian summary report, kertas kerja. Kalau sedikit beda ya. Kalau kemarin kan cuma BA-BA saja ya. Ini ada summary report dan dan klausulnya ya. Kemudian summary report dan kertas kerja evaluasi penawaran atau pilihan kualifikasi.
Kalau kemarin cuma BA, BA, BA itu ya. Sekarang begini Bapak Ibu. Kemudian summary report tender yang tidak kompleks, muat sanggahan dan jawaban sanggah. Kemudian berita acara dan kertas kerja negosiasi. Tapi cukup 4 ya. 4 dari 7 kalau dia muda. Kalau pertama 4 dari 6 tadi ya. Ini yang ahli pertama. Teman-teman yang mau ahli pertama ya. PA review, LDP, BA pemberian penjelasan ya. Kalau di ahli pertama cukup BA Bapak Ibu ya. Tadi summary report plus dokumen kertas kerja, BAHP, dokumen penilaian serta pembuktian kualifikasi. Agak berbeda ya dari Capdev 13 2021. Itu Bapak Ibu ya, portofolionya ada di lampiran 3 ya, Capdev 3 2024. Nanti saya kasih ke Mas Didi deh ininya. Kemudian nah, ini portofolionya tadi sudah dijelaskan sedikit. Nah, apa bedanya SK, ST, dan rekomendasi? Sekarang diperjelas ya di Capdev 3 2024. Bedanya SK, ST, sama rekomendasi ya. Kalau punya kewenangan melaksanakan memenuhi syarat sebagai Pokja gitu ya. PNS punya tingkat dasar level 1 ya maka SK. Kemudian kewenangan ini diberikan tugas, rekomendasi tidak memiliki kewenangan sebagai tim teknis, tim pendukung gitu ya. Hanya sebatas membantu PPK. Kemudian dokumen hasil kerjanya bisa berupa arsip, harus ada persetujuan ya dari pihak yang berwenang. Artinya terdapat tanda tangan pihak yang berwenang dan atau cap instansi. Kemudian, nah ini ya, peserta yang memiliki sertifikat kompetensi PPK, kelompok kerja pemilihan, pejabat pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP, dapat menggunakan sebagai pengganti portofolio pertama atau muda. Nah, sertifikat kompetensi ini tentunya kalau di MOC kan ada ya, PPK tipe C. Kalau yang PP di MOC ini apakah termasuk ini atau tidak? Nanti bisa belum dapat penjelasannya juga ya Bapak Ibu ya. Karena kan itu baru pelatihannya, belum uji kompetensinya yang PP ya. Uji kompetensi PP hanya untuk yang dikecualikan dari kewajiban punya JF itu ya. Nah, kemudian ini ya, teman-teman kalau ada yang temennya portofolionya terbatas, dia bisa ikut ini, sertifikat pelatihan kompetensi PPK tipe C sebagai pengganti portofolio jenjang ahli pertama ya. Hmm. Siap, Teh Elis. Jadi tipe C ini bisa menggantikan portofolio ahli pertama, Bapak Ibu. Nggak perlu banyak-banyak portofolio nih. Langsung saja PPK tipe C. Boleh menggunakan dokumen portofolio satu jenjang jabatan di atasnya. Saya mau ke ahli pertama tapi tidak pernah ditugaskan sebagai PP ya. Maka portofolio Pokja boleh satu jenjang karena Pokja kan itu masuk ke ahli muda itu. Yang kedua wawancara Bapak Ibu setelah verifikasi portofolio wawancara ya. Ini tanya jawab terhadap portofolio yang disampaikan. Kemudian sesuai jadwal secara langsung atau jarak jauh ya. Sekarang lebih banyak jarak jauh. Nanti Bapak Ibu direkomendasikan kompeten atau tidak. Ini standar kelulusannya. Ini nggak berbeda dengan 2021 ya. Kalau Bapak Ibu ahli muda, ini ya, Bapak Ibu atau pelaksana gitu ya, ahli muda penuh dia ahli pertama. Pengambil jenis kompetensi pemilihan, maka cukup 4 dari 6. 4 dari 6 gitu ya, indikator kompetensi. Maka dinyatakan kompeten. Cukup pilih salah satu ya, JK-nya ya. Tidak semuanya. Kalau nanti penjenjangan baru harus semuanya. Ini kalau nggak lulus Bapak Ibu ya. Kalau nggak lulus perpindahan, maka boleh uji kompetensi ulang 1 kali. Kemudian paling cepat 1 bulan. Kalau belum lulus juga, nah, diusulkan ulang Bapak Ibu ya. Pengusulan baru ya. Pengusulan baru. Ini pengangkatan dalam JF-nya ya. Jadi kalau sudah punya sertifikat kompetensi, kemudian punya rekomendasi pengangkatan, kemudian punya PAK. Jadi nanti dikeluarkan 3 ini ya dari instansi pembina ya. Sertifikat kompetensi, rekomendasi pengangkatan, sama PAK. PAK yang hasil hitung-hitungan tadi ya.
Kemudian rekomendasi pengangkatan kepada instansi pengusul disampaikan nanti. Kemudian di sini disebutkan sertifikat kompetensi rekomendasi Pak paling lama 1 bulan setelah pengumuman hasil uji kompetensi perpindahan. Paling lama 1 bulan. Kemudian tahap berikutnya eh, rekomendasi pengangkatan yang dari LKPP itu berlaku 1 tahun sejak ditandatangani. Supaya nggak terkatung-katung ya, segera diangkat. Kemudian sertifikat kompetensi perpindahan berlakunya sama dengan rekomendasi pengangkatan. Berarti cuma 1 tahun ya, 1 tahun. Nah, diperbarui tadi di SE ya. Kemudian kalau masa berlaku rekomendasi pengangkatannya sudah habis, namun pesertanya belum diangkat, tidak dapat dilakukan perpanjangan masa berlaku rekomendasi. Buat apa diajukan tapi tidak diangkat itu ya. Oke, ini tata cara pengangkatannya Bapak Ibu ya, nanti bisa dipelajari ya. Itu mungkin Teh Elis pas ada hal-hal lain yang di SE belum dibahas di sini Bapak Ibu tentang bagaimana ya itu yang umum ya. Ketika uji kom jarak jauh apa yang harus disiapkan itu semua sudah tercantum di SE 4 SE 3 2024 ya, termasuk template dokumennya ya. Itu semua ada di SE 3 2024. Saya kembalikan ke Teh Elis, mangga di unmute dulu. Nah, belum ada suaranya Teh. Suaranya belum keluar. File yang sedang ditayangkan. Oke. Ayo, nggak ada suaranya. Belum keluar suaranya. Nggak apa-apa. Saya gantiin ya. Elis belum ada suaranya. Silakan Bapak Ibu yang mau berdiskusi. Nah, coba Teh Elis. Nah, belum keluar juga. Silakan Bapak Ibu yang mau berdiskusi ya terkait dengan Kepdep 3 nomor 2024 nih tentang pindahan dari jabatan lain. Thomas Didi tuh gantiin sementara. Ya, tidak apa-apa. Pak Rangga dan Bu Elis sambil menunggu Bu Elis terkoneksi kembali. Ya, Bapak Ibu untuk yang ingin berdiskusi bisa secara langsung dengan raise hand mungkin lewat tombol sini. Ini sudah ada, belum ada ya? Kalau di chat Di chat sih sudah banyak nanyanya sebenarnya. TPP, Mas. Honor sama TPP. Ya kalau JFPPBJ Bapak Ibu ya mengacu ke Perpres 33 yang diubah oleh Perpres 53, nanti ada Mas Muklis di sini juga ya. Kalau sudah dapat tunjangan JFPPBJ tidak menerima honorarium terkait dengan tugasnya sebagai Pokja atau PP Bapak Ibu ya. Kalau honorarium ya. Kemudian TPP khusus ya sebenarnya di Permendagri 15 2023 udah bunyi sih ya bahwasannya mereka-mereka yang di bagian berkegiatan di pengadaan barang jasa dapat diberikan gitu ya. Yang nilainya diatur di sana nggak boleh di bawah, nggak boleh melebihi Mas Muklis tuh, inspektorat gitu. Yang di chat nih Mas Didi ya, yang 2 orang di chat. Ya, benar. Ya, Apanya yang selain benar honor Mas? mungkin terkait kebutuhan PBJ itu ya. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah di JF PBJ masih susah naik gitu ya. Para nggak ada Naik yang apa belum di nih? naik ke dari dari pertama ke Madia, dari Madia ke kemana Pak? Ke Jogja. Dari Made udah mentok sekarang. Belum ada. Kalau Ya aturannya baru bisa ada di ada LKPP utama. yang utama ya soalnya. Enggak, kalau JPPB juga masih baru Madia Mas paling atas. Belum ada juga. Oh begitu. Mungkin JF lain ya. Hmm.
Mungkin JF lain. Walaupun saya sudah utama ya kalau kata Mas Wahyu ya. Kan nama saya belakangnya udah utama. Izin Mas, sekarang udah ada suaranya. Nah, sekarang itu Sudah. laptopnya ganti baru aja. Jadi malah pakai HP lagi ini. Iya. Laptopnya diperbarui nanti. Ini laptop Saya baru Mas. kembalikan ke Telis, mangga. Oh gitu, berarti Eh, perlu dilakukan pelatihan ke penggunanya. iya sepertinya. Ya terima kasih kepada Mas Rangga yang sudah menyampaikan paparannya yang sangat jelas. Tapi untuk lebih ininya lagi, mari kita membuka forum diskusi. Silahkan buat Bapak dan Ibu yang ingin diskusi lebih lanjut, silahkan klik raise hand atau sambil menunggu tadi sudah dijawab ya Mas ya tadi yang ada di chat, Udah. yang honor sudah, yang KPP sudah, materi sudah di-share. Terus yang tadi kata Bu Betty yang di-share Mas Rangga yang apa? Yang sebelum ditutup tuh ada ingin di-share kembali katanya. Udah itu Terus di udah. Oh iya chat udah Zoom. semua. Ya. Saya kasih Mas Didi juga lah, Oke, ya biar sambil dibagi di grup. sambil menunggu yang raise hand. eh, ini Mas tadi ada saya nyimak, jadi ada berita gembiranya dan Apa ada itu? berita dukanya gitu. Yang pertama yang berita gembiranya, ketika eh, misal gini Mas, kan di Kabupaten Sumedang ini ada yang JF, ada yang bukan JF gitu. Nah, kemarin ada beberapa rekan yang non JF yang udah mengikuti PPK tipe C. Yang tadi Mas sampaikan, ketika sudah mengikuti pelatihan PPK tipe C, itu bisa dijadikan untuk portofolio. Cukup itu saja Mas, sertifikatnya. Itu yang Iya. pertama. Iya. Oke. Tapi yang kedua, Next. yang berita tidak baiknya, yang rekomendasi 1 tahun, Mas. Gimana maksudnya? Jadi ketika ibaratnya sudah lebih dari 1 tahun, berarti harus diperbaharui lagi, Mas. Kayak gitu. Bisa diperbaharui. Hmm. Ya itu sudah dianulir di SE ya, Teh ya. Ya, Di ya. SE-nya Menpan itu kan diubah jadi 2 tahun ya. Mhm. Di SE Menpan rekomendasi. Kalau di Oh, Kepdep kan sudah dirubah. rekomendasinya, saya tampilkan ya. Di Kepdep kan Iya, rekomendasinya tadi 1 tahun ya. Nah, di iya, SE satu ini, tahun. di SE-nya ini di nomor 3 ya. Rekomendasi Ulkom berlaku jangka waktu Mhm. 2 tahun sejak 2 tahun. diterbitkan. Karena Kepdep ini kan terbitnya 2 hari sebelum SE ini ya. Sedangkan SE ini penjabaran dari Permenpan 1 yang posisinya lebih tinggi. Tadi Kepdep itu kan amanah dari, salah satunya amanah dari Permenpan RB 1 kan. Nah, ada SE Ya, yang menjelaskan ini. Jadi mungkin nanti rekomendasi akan berlaku 2 tahun ya. Kemudian terkait dengan yang PPK tipe C ya, ya dia iya. bisa menggantikan portofolio yang ahli pertama. Portofolio yang Soalnya ahli pertama. Ahli pertama. Tapi kalau kompetensi Pokja, PPK sama PP, nah ini PPK yang saya nggak tahu nih PPK yang mana yang dimaksud di Kepdep ya. Karena ada dua eh, penjelasan di sana. Bentar. Apakah selain tipe C itu ya? Nah, ini kan bunyinya di Kepdepnya ya, TLIS ya. Di sini yang Iya. memiliki sertifikat pelatihan tipe C sebagai pengganti portofolio ahli pertama. Oke, clear. Tapi yang atas ini Hmm. ya, sertifikat kompetensi PPK, kelompok kerja, PP, menggantikan pertama atau mudah. Oh, jadi begini maksudnya. Kalau dia PPK-nya yang ini, Hmm. PPK yang ini hanya tipe C, maka menggantikan ahli pertama. Pertama. Tapi kalau dia mungkin punya tipe B gitu ya, bisa ke yang ahli muda. Jadi tidak perlu lagi portofolio yang banyak-banyak teh. Cukup sertifikat pelatihan. Jadi kayak di Sumedang udah banyak yang ikut tipe C, mau diangkat sebagai JF PPBJ, ya itu saja portofolionya. Tapi dia harus punya Hmm. pengalaman 2 tahun juga teh ya. Iya. Ya secara Kalau rekan-rekan administrasinya udah, gitu ya. iya, udah lebih dari 2 tahun sih Mas, udah banyak banget.
Ya kebetulan Mas sudah ada yang raise hand dari sepertinya Pak Brandus. Silakan Pak bergabung. Mana Pak Brandus? Di unmute Pak. Iya, terima kasih Mas Rangga. Ya, silakan Pak. Selamat sore. Sama-sama. Sore Pak. Ada siap Mas? Jelas-jelas. Oke. Di tempat kita kan itu si Renaksi belum pernah entry. Kemudian juga perhitungan belum pernah diajukan, masih berpedoman pada yang lama. Yang lama itu Hmm. kan 1 muda 23 pertama. Itu apakah Oh. bisa langsung diajukan bersamaan tuh Mas? Karena personil kita kan sudah 4 tahunan nih. Sudah mau melaju ke muda. Sementara roomnya belum ada. Itu gimana kira-kira langkah-langkahnya Mas? 1 muda 23 pertama Pak Brandus. Mentok ya berarti ya, ada Iya, itu 3B ya. rekomendasi pertama itu yang dulu, tapi orangnya sekarang masih 8 7 pertama, 1 muda. Jadi yang pertama ini yang 7 orang ini udah berpeluang untuk naik ke muda yang ada 4 orang. Ya, opsinya kan ada 2 Pak Brandus ya. Opsi pertamanya Pak Brandus mengajukan ini penghitungan formasi ulang ya. Bersurat ke Iya, LKPP dihitung ulang, jangan-jangan jumlah kebutuhan. Karena yang awal itu kan penetapan formasi untuk data paket di tahun berapa itu Pak? Dulu yang diajukan 2020 ya? Ya, 2020, 2019. 18, 19 belum? 2018. 18, 19 gitu ya? 19 gitu ya? Itu Iya. Ya. kan tren 3 tahun terakhir. Nah, itu dihitung kembali nih untuk yang paket sekarang. Jangan-jangan kebutuhannya bergeser lebih banyak yang muda gitu. Itu alternatif pertama, Pak. Jadi ketika diajukan, kemudian disetujui, ditetapkan rekomendasinya oleh instansi pembina, maka baru bisa diisi, Pak. Baru bisa diisi. Alternatif keduanya, udahlah kita nggak usah ubah formasi, udah memang segini kayaknya kebutuhannya. Maka dimungkinkan, Pak, secara aturan untuk naik pangkat saja. Tanpa harus ada room dulu Dari ya. 3B ke 3C. Itu tanpa perlu Iya, rekomendasi baru ya, Pak. Karena dari rekomendasi lama, formasinya cuma 1 dan sudah terisi kan yang muda, Pak. benar. Maka bisa secara di Permenpan 1 kan boleh tuh naik pangkat saja. Tapi tetap harus lulus uji kom muda, Pak. Ya udah Pak, udah Uji kom diikutinya. muda. Cuma itu lagi yang belum. Iya, Gitu, Pak. masih grup Jadi masih nanti grup dia, kita juga anggota IP. oke, udah ikut uji kom muda? Udah Pak, udah. Udah lulus ya? Cuma terkendala di itu di alasan pertama tidak ada room untuk muda. Iya. Ya makanya tadi opsinya dia bisa aja, Pak. Cuman sekedar naik ke 3C, Pak. Tapi Oh, jenjangnya tetap ahli pertama, Pak. Karena tidak oh, ada jenjang. ruang lowongan untuk ahli muda gitu kan, Pak. Oh, jadi saya harus mengajukan dulu itu ya Pak, perhitungan ulang ya. Ya, betul, Pak. Udah banyak kok, Pak, yang mengajukan perhitungan ulang, Pak. Ya, saya baru dipulangkan lagi ke PBJ Pak, di PLT kan lagi di PBJ. Sudah sempat ada Iya, iya, promosi, iya. Si anak disuruh hilang. bergabung Selamat lagi ke datang PBJ. kembali, Pak Brandus. Masih Mas Boleh, Pak, Jackson. bersurat secara elektronik gitu kan. Baik, Dasarnya baik. bisa Terima kasih Mas. perhitungan, bisa ini kan, Pak. Karir, Pak ya. Jenjang Benar. karir ya. Boleh, Pak. Itu kan beberapa kali Iya, sudah disampaikan oleh instansi pembina, Pak. Boleh mengajukan kembali. Sambil menunggu kan LKPP sedang mempersiapkan penghitungan kebutuhan yang baru nih, Pak. Ini kan kita masih pakai yang tahun 2013, Pak. iya, Di ribet LKPP kali 4. Mas. Banyak banyak tahapan yang Ya, mau di. Saya nak pernah disuplai 4 personil yang untuk backup untuk SDM. itu Kabak sih masih mau ngerjakan. 14 2013. Terus kemarin sempat dicoba yang pakai model penghitungan hanya berdasarkan metode pemilihan. Ya. Berapa e-purchasing, berapa tender, berapa pengadaan langsung gitu ya. Tapi belum ditindaklanjuti. Makanya perintah Permenpan 1 kan harus menyusun bagaimana formasi untuk pengisiannya ini, Pak, penghitungan kebutuhannya. Yang dasarnya cuman apa ya? Sekarang kan kalau dulu kan dasarnya kan yang 14 2013 itu kan jumlah anggaran, RUP kan, Pak, DPA. Iya, Kalau yang sekarang kan kalau yang sekarang kan berbeda, Pak, di Permenpan 1 itu. Gitu, Pak. yang pasti Boleh, Pak, bisa, silakan, yang Pak. pasti yang pasti bisa naik pangkat tapi masih tetap tingkat pertama gitu Pak ya.
Bisa Pak, selagi jabatan di atasnya tidak tersedia lowongan ya Pak. Oh iya, iya, oke Pak. Baik, Boleh terima Pak, di kasih Mas Permen Rangga. 1 mengatur Pak. Sama-sama Sama Pak Pak Brantus, Brandu. selamat datang kembali di urusan pengadaan. Tapi sepertinya sayang juga ya Mas ya kalau nggak di apa, nggak Hah? direformulasi gitu. Soalnya kan kasihan, masa harus pertama gitu terus. Iya, Jadi teh. dari Kalau izin mentok di 3D mengusulkan mah nggak ya. apa-apa lah. Mentok di 3D kayak saya gitu. Ya izin Mas, ini ya, Ya, alhamdulillah siap. ada Tyson lagi sebelum nanti kita baca yang chat dari Ibu Mudiharti. Silahkan Ibu, silahkan bergabung. Ya, Bu Mudiarti dari Papua. Apa kabar, Bu? Ya, Pak Rangga, Alhamdulillah baik. Bu Elis, Gimana? Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam Gimana, warahmatullahi Mbak? Sudah wabarakatuh. terisi JF-nya? Saya malu ini. Lagi proses, Pak Rangga. Wih, mantap. Ini Pak, saya izin Gimana? bertanya. Tadi saya sambil di jalan jadi minta maaf, nggak terlalu fokus. Ya, Saya mau cerita saja. Di kami ada pindahan staf dari JF Kesehatan. Beliaunya oke. sudah golongan 4. Kemudian beliaunya juga punya sertifikat level 1, punya juga sertifikat PPK tipe C. Kalau pertanyaan saya, kalau misalnya saya mau ajukan beliau ke JFPPBJ, apakah saya harus mengusulkan tersendiri ke LKPP? Kemudian yang kedua, posisinya sebagai apa ya Pak? Pertama, muda atau madya? Karena golongannya 4, sudah punya sertifikat. Kemudian apakah bisa dari JF Kesehatan ke PPBJ? Terima kasih. Mohon pencerahannya, Pak Rangga. Ya, Ya siap, silakan Bu. Mas. Dia posisinya sekarang statusnya tidak diberhentikan, Bu ya, berarti dari JF Kesehatan. Saya kurang tahu kalau diberhentikan dan tidak, tapi dimutasi ke kami, Pak. Oke. Kan ada dua ini, Bu, ada dua peluang ya, Bu ya. Pertama, perpindahan antar kelompok jabatan, yang kedua Hmm? perpindahan dalam antar jabatan antara dua nih Bu. Ya, Kalau dia belum diberhentikan, dia masih JF PPB JF Kesehatan Ahli Madya 4A, maka perpindahannya antar kelompok Bu, antar kelompok. antar kelompok, antar kelompok. Dia jadi nanti, nah tapi lihat dulu di tempat Ibu ada formasi JF Madya nggak? Formasinya ada Ya, satu, berarti bisa tapi diisi tuh. Ah, tapi gimana bisa Bu? diisi ya, Pak. Tapi yang Ya, yang kami formasikan beliaunya jadi kabid di PU, jadi kayaknya minatnya langsung tidak semangat hilang. lagi. Ya, ya, bisa Bu, namanya perpindahan antar kelompok Bu ya. Nah, yang tadi di slide ya, perpindahan antar kelompok JF. Baik, Ini eh, penjelasannya sebentar saya tampilkan. Kalau dia masih JF ya Bu, kalau dia masih JF, jadi nggak perlu diberhentikan dari JF lamanya. baik nanti Oke saya ya. tanyakan Pak, karena beliaunya baru pindah Ya, juga. dia kan ahli madya, maka diangkat dalam JF ahli madya. Tapi nanti uji kompetensi ahli madya. Nah, hanya pertanyaannya, dia punya portofolio ahli madya nggak? Gitu kan Bu? Karena PPK Oh, tipe C tadi hanya untuk yang ahli pertama kan, menggantikan ahli pertama. iya, Itu yang pertama, Bu. Tapi kalau posisi dia sudah diberhentikan sementara dari JF, berarti kan jabatannya pelaksana, Bu. iya. Kalau jabatannya pelaksana, maka perpindahannya antar jabatan. Antar jabatan ngelihatnya ke sini, Bu. Hmm, Ngelihatnya ke sini, berarti dia pejabat pelaksana, iya. ya kan? Dia pejabat pelaksana, maka bisa pindahnya ke ahli pertama. Atau SE-nya memperbaharui, boleh loh ke ahli Madya karena dia 4A. Jadi dua-duanya dimungkinkan tuh Bu, si yang bersangkutan langsung ke ahli Madya asal lulus uji kom ahli Madya. Mana ya? Tapi kalau dirasa berat, dia portofolionya tidak ada, tapi punya modal PPK tipe C, berarti mulainya dari ahli
Pertama, Bu. Nah, kemudian pengusulannya tetap melalui sistem informasi perpindahan dari jabatan. Nanti akan Ya. infonya sih akan dikembangkan, Bu, sesuai ketentuan ini. Karena selama ini kan SI ini hanya sistem informasi ini hanya menganut yang perpindahan antar jabatan, Iya. yang antar kelompok belum. Gitu, Bu. Jadi ada dua peluang, Bu, bagi yang bersangkutan. Berarti pelaksana bisa masuk di pertama, kemudian dengan kalau misalnya punya portofolio Madya bisa ke Madya ya, Ya, Pak? langsung ke Madya, Bu. Iya, Ah, terus bagaimana sesuai kalau tidak SE punya, ini, Bu. belum pernah punya pengalaman PBJ, Pak? Nah, berarti secara administrasi aja dia belum memenuhi itu, Bu. Karena syaratnya kan 2 tahun. Persyaratan Iya, rencana administrasinya, tahun ini dia saya harus mau punya jadikan pengalaman pejabat 2 tahun. pengadaan dulu. Oh ya, berarti dipenuhi dulu yang pengalaman ini nih, Bu. Akumulasi pengalaman 2 tahun ini harus dipenuhi dulu oleh yang bersangkutan. Jadi PPK tipe C itu menggantikan portofolio ya, Bu. Bukan menggantikan Iya. persyaratan administrasi ya. Oh, Jadi menggantikan persyaratan portofolio. administrasinya kan dia punya pengalaman 2 tahun. Itu persyaratan administrasi kan. Maka harus dipenuhi. Gitu, Bu. Iya, baik. Misalkan saya punya pengalaman 2 tahun tapi bukti dukungnya hilang gitu. Maka secara administrasi saya memenuhi pengalaman 2 tahun. Nah, portofolio saya, oh saya punya tipe C, ya saya gantikan PPK tipe C. Gitu ya, Bu Mudyarti ya. Baik. Terima kasih, Pak Rangga. Sama-sama, Bu. Mudah-mudahan segera terisi JF-nya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Mudiharti. Baik, Ibu Mudah-mudahan nanti Lili. ya Terima bisa kasih. dikomunikasikan kembali dengan JF kesehatannya. Apakah Ya, beliau nanti dulu atau bagaimana? Eh, izin Mas, kita baca yang ada di Siap. chat. Izin bertanya, Ya, saya pernah diangkat sebagai JFPBJ 2014 sebagai ahli muda. Tapi karena diberikan ya. jabatan struktural, SK tersebut dinonaktifkan sampai organisasi membutuhkan. Bagaimana jika saya ingin mengambil jabatan fungsional kembali dengan pangkat 4A, jabatan pengawas? Tapi sampai sekarang masih dipercaya oleh organisasi sebagai pokja. Mohon penjelasannya. Oke. Oke, kemarin statusnya apa nih? Bu Ira ya, berhenti Bu sementara atau Ira bukan bisa ya? gabung, Bu? Mudah-mudahan sih berhenti pengangkatan kembali. Ada pengangkatan kembali nih, Bu Ira dari Palu ya. Pengangkatan dia kan terakhir adalah apa nih? Ahli muda. Nah, ahli mudanya sekarang masih kosong nggak gitu, Bu? Walaupun pangkat ibu sudah 4A misal ya karena struktural naik pangkatnya reguler, tapi begitu diangkat kembali dalam JFPPBJ, maka jabatannya tetap ahli muda. Jadi dicek ketersediaan formasi, Bu. Kemudian eh, nanti ibu punya waktu untuk menyesuaikan ya antara pangkat dengan jenjang. Harusnya kan ahli madya nih. Cuman karena berhentinya di ahli muda, ke ahli muda dulu. Mengikuti uji kompetensi ahli madya. Jadi kalau naik pangkat bisa reguler lah. TLIS nih bisa naik pangkat reguler kemarin keempat. Tapi kalau naik jenjang dia mutlak harus UKOM teman-teman ya. Mengikuti dan lulus UKOM gitu. Kemudian ya pengangkatan kembali Bu mekanismenya selagi tersedia formasi. Nanti angka kreditnya ketika Ibu diberhentikan itu dapat diperhitungkan Bu. Angka kreditnya dapat ditambahkan. Jadi Ibu dulu JF PPBJ Ahli Muda 2014 ya misal. Kemudian diberhentikan di 2016. Paknya berapa terakhir tuh? Nanti selama 2000 Ibu mau diangkat kembali 2024 nih. Maka dari 16 sampai 2024 ya. Itu kalau eh, kestrukturalan masih berkaitan dengan pengadaan barang jasa, tentu saja dapat ditambahkan perolehan angka kreditnya. Wah, pasti banyak banget. Gitu ya, Bu ya. Oke. Jadi pas Ibu diangkat lagi ke ahli muda, angka kreditnya udah penjumlahan dari angka kredit lama ketika diberhentikan sementara dengan angka kredit selama di jabatan struktural berhubungan dengan pengadaan barang jasa.
Teh Elis, tuh di unmute. Iya, Nah, kok gimana Bu suaranya Ira? hilang dua-dua. Nah, nanti raisen aja Bu Ira ya kalau mau diskusi ya. Ini Iya, di chat lagi ya Teh Elis ya. iya, siap. Lanjut di chat lagi dari Bapak Fanan Ahmad. Izin bertanya, apakah sertifikat kelulusan kompetensi pejabat pengadaan MOOC dapat digunakan sebagai pengganti portofolio? Iya, kalau di Capdev 3-nya nomor tahun 2024 tadi yang dibunyikan di sana adalah sertifikat kompetensi ya. Nah, sertifikat kompetensi ini kalau sepemahaman saya ya mengacu ke Capdev 2 tentang mutu sertifikasi kompetensi, PP itu sertifikat kompetensinya bukan yang dari MOOC Bapak Ibu, tapi hasil uji kompetensi gitu. Itu yang saya pahami ya. Jadi mengarahnya kayak sepertinya ke sana gitu ya. Kan gini, kalau kita ikut PPMOOC, boleh nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ikut PPMOOC. Nah, ketika selesai mengikuti MOOC-nya, maka Bapak Ibu mendapatkan sertifikat telah menyelesaikan pelatihan kompetensi PP. Tapi apakah dengan itu artinya Bapak Ibu punya sertifikat kompetensi? Belum, itu harus uji kompetensi lagi. Nah, masalahnya uji kompetensi PP dan Pokja gitu ya. Itu hanya diberlakukan bagi personil lainnya. Kalau di KLPD, kalau untuk jadi PP, itu yang menjabat harusnya di FPPBJ gitu Bapak Ibu. Di FPPBJ. Sementara pemenuhannya berjalan, direlaksasi dengan SE. Cukup bisa dibantu oleh PNS yang punya sertifikat tingkat dasar atau level 1. Itu sih Mbak, Pak Mas atau Mbak ini mohon maaf Pak Hanan Ahmad ini ya. Sepertinya Pak. Bu Iranya raisen nih, Bu Ira. Ya gimana Bu Ira? Silakan Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mbak, ini yang Ya, ke pejabat fungsional ya. Kebetulan saya kan di lingkungan pengadilan Mahkamah Agung. oke. KPBJ-nya kan di Jakarta ya. Terus Hmm, saya sudah tanya ke tingkat banding kemarin, ada nggak formasi? Ada. Saya hmm, bingungnya kemarin untuk Sulawesi Tengah itu belum ada FPBJ untuk yang menempati dudukan itu. Kalau saya bermohon, saya mengirim suratnya ke mana ya? Saya udah tanya apakah untuk di Sulawesi Tengah ada jabatan untuk itu di peta jabatan kami. Untuk tingkat banding PT ada. Untuk PTA saya belum tahu. Tapi biasanya hmm, kami kan ada dua tingkat banding ya, PT dan PTA. Yang PTA saya belum tanya kembali, cuma kalau di PT udah saya tanya iya. Eh, cuma karena UKPBJ-nya jauh ya Jakarta. Saya bermohon berarti saya menyuratnya ke Jakarta ya Mas ya. Terus yang tentang SK tadi itu 2014 tapi seingat saya belum pernah buat angka kredit karena bersamaan itu karena waktu 2014 itu JF di PBJ di Mahkamah Agung itu masih cuma sekedar SK, pas kita menyusun angka kredit langsung dijadikan jabatan struktural jadi nggak sempat gitu, nggak sempat di hmm, ini kan kita nyusun angka kredit. Tapi dari 2012 sampai sekarang ya masih aktif lah di untuk kegiatan Pokja itu masih dapat SK untuk pelaksanaan Pokja untuk lingkungan Sulawesi Tengah gitu. Masih diperbantukan di Pokja dan PBJ. Satker-satker masih ada yang minta. Jadi surat tugas kami hanya dari ketua pengadilan aja untuk pejabat pengadaan. Tapi kalau Pokja kami dari SK-nya dari UAKPBJ itu gimana ya Mas? Bermohonnya. ya, Soalnya ya, siap, siap. ya makasih ya. Baik. Ya, sama-sama Mbak Ira ya. Ya, kalau lihat per LKPP 10 tentang UKPBJ, Mbak, memang kalau di KL itu modelnya UKPBJ-nya satu. Kemudian di daerah nanti satpel-satpel gitu kan. Nah, tinggal nanti dilihat saja di tempat Mbak Ira, Sulawesi Tengah ini MA-nya punya satpel nggak? Satpelnya di mana gitu ya. Satpel biasanya ada koordinator satpelnya, satuan pelaksana. Nah, mengenai
bersurat untuk diangkat kembali, tentunya kan harusnya ke UKPBJ-nya, Mbak. UKPBJ-nya nanti yang merekomendasikan untuk diangkat kembali. Kemudian ketika belum pada penilaian atau penetapan angka kredit, maka di pengangkatan angka kredit ketika diberhentikan sementaranya itu sama dengan angka kredit yang ada di SK pengangkatan, Mbak. Sama dengan yang ada di SK pengangkatan. Tinggal nanti menghitung saja yang perolehan selama 2012 ya, sampai 2024 ketika masih ditugaskan. Itu bisa ditambahkan sebagai angka kredit pengangkatan kembalinya. Gitu sih, Mbak Ira ya. Ada Wah, yang belum terjawab nggak ya? ya udah dah. Oke, berarti tinggal memasukkan, kemarin kan saya sudah daftar tuh di LKPP untuk, cuma belum saya isi kembali untuk sumber daya manusia ya. Kalau di LKPP ada masukin data pekerjaan yang telah dilakukan ya, kalau nggak salah ingat saya Oh, kemarin. di ini Mbak ya, di akun individunya ya. Iya, ha, ha, ha. Berarti saya ngisi aja di situ ya supaya nggak hilang ya mungkin ya. Boleh gitu apa gimana? Boleh, boleh, boleh. Boleh ngisi di situ Mbak, boleh kemudian bukti dukungnya disimpan gitu ya. Tapi kalau nanti mekanisme pengangkatan kembalinya ke UKPBJ-nya Mbak ya. Ha, ha. Karena kan SK pengangkatan Mbak Ira dulu kan dari mana? Ketua MA ya? Atau dari mana? Ketua MA. Iya, ha, sekretaris Iya, MA. dari Ketua MA. Sekretaris MA ya. Berarti nanti Ha, ha. pengangkatan kembalinya juga oleh Sekretaris MA. Sekretaris MA. Jadi Ha, cukup ha. komunikasinya, kan nggak perlu ada ujian ya Mbak. Tinggal Iya, diangkat kembali saja tinggal diangkat kembali ke itu. UKPBJ MA-nya gitu. Oh gitu, sip deh kalau gitu. Barangkali Saya, nanti selalu mengkoordinir satpel di Sulawesi Tengah gitu kan. Ini kan sekarang bisa ditugaskan karena punya tingkat dasar kan, iya, punya sertifikat tingkat PBJ tingkat dasar. dasar. Emosi sih udah juga Iya. kemarin, PBP udah juga kemarin. Kalau nantinya dia tidak ada relaksasi lagi, kan harus di FPPBJ yang mengerjakan nih Mbak. Iya, Nah, sip. gitu. Itu sih Mbak. Jadi nanti ya paknya yang awal tadi ya sama saja dengan angka kredit di SK pengangkatan awalnya. Itu modalnya Ah, dulu. Sebelum diberhentikan diangkat struktural. Nah, dihitunglah selama struktural ini yang berhubungan ah, dengan pengadaan barang jasa. Nanti pas diangkat kembali, ditetapkan dalam pak pengangkatan kembalinya, angka kredit awal dulu. ya. Masih ingat nggak berapa, Mbak? Nggak ingat, tapi ada SK-nya. Nggak ingat ya? Ada SK-nya. Oke, ditambahkan Oke, angka kredit selama jadi struktural, tapi masih berhubungan oke. dengan pengadaan barang jasa. Jadi Cuma tahapannya, itu Mbak, yang mengajukan strukturalnya pengangkatan beda jauh. kembali, apa? Tapi masih Pekerjaan ditugaskan struktural sebagai saya pokja beda itu jauh. tadi katanya. Tapi Iya, masih ditugaskan sebagai cuma pokja kan? iya, tapi pekerjaan struktural saya beda jauh. Cuma pengangkatan tugasnya berdasarkan SK. Tapi kalau struktural saya beda jauh. Saya kasubag kepegawaian di struktural. Nggak apa-apa, Mbak. Nah, yang penting kan bukti dukungnya ada itu. Ada bukti penugasan, ada dokumen hasil kerja. Jadi Ada. nanti tahapannya gini, Mbak Ira mengajukan permohonan pengangkatan kembali sekaligus menyampaikan portofolionya kepada Ah, tim oke. penilainya MA nih. Sekarang kan udah nggak ada nih tim penilainya. Coba Ah, minta solusi deh ke UKPBJ yang di MA-nya. Bagaimana nih, ah. saya mau diangkat kembali. Apakah bisa diperhitungkan? Karena kan udah 2 kali transisi regulasi nih, Mbak Ira ya. Iya, benar. Udah 2 kali transisi 2 kali regulasi. transregulasi. Apakah perolehan angka kredit saya sampai 2022 tidak bisa diperhitungkan? Ah, Karena kan Permen PAN satunya ini membatasi sampai 2022, maka penetapannya sampai 30 Juni 2023 kan udah 30. kelewat nih. Iya. Udah kelewat gitu. Nah, coba dikonsultasikan nih. Kalau ternyata tidak bisa karena udah ada penggantian aturan, maka ketika diangkat kembali angka kreditnya sama dengan Yang awal awal. dulu 2014. 2014. Ya. Ya, nah berhitung dulu Mbak. Kira-kira menguntungkan atau tidak itu ya dari sisi pemenuhan angka kredit ya. Oh, iya. Nanti bisa Kalau saya sih japri-japri bukan lah pemindahan kalau angka mau kredit. detail. Dari kabupaten pindah ke kota, Mas. Oh, Iya, nanti karena bisa kita penempatan di japri-japri kabupaten. lah ininya. Ah, Penghitungan angka kreditnya ya. oh iya. Nanti kalau ini saya bisa tanya ke Mas Rangga ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Ah, siap kalau kita. Itu Ya, ya, Mbak. makasih banyak. Sama-sama. Oke. Ya, terima kasih Ibu Ira. Mas, ini masih ada yang raise hand satu orang lagi, tapi ini udah Ya, waktunya tinggal satu nggak menit. apa-apa. Apakah masih nggak apa-apa? Mbak Oke, Rini, silakan Mbak Rini, Bangka Belitung. silakan, silakan bergabung Ibu Rini.
Terima Gimana kasih, Mbak? Sehat Bu. Mbak? Assalamualaikum, Pak Rangga. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya wabarakatuh. mau tanya, ini ada teman kita JEPPBJ yang sudah mendapatkan rekomendasi perpindahan dari jabatan lain, tetapi rekomendasinya itu BKD BKD sini untuk melantik mereka itu harus ada surat pengesahan dari Menpan RB gitu Pak. Udah Depan. setahun lebih menunggu Ya. dan 30 Maret ini habis masanya. Itu kan saya baca di slide-nya Pak Rangga bahwa dibatasi sampai dengan 30 Juni ya Pak ya. Yang sudah mendapatkan Ya. rekomendasi halaman 14 itu Pak slide-nya. Nah Iya, itu betul gimana Mbak. kira-kira Pak? Apakah memang prosedurnya Badan Kepegawaian harus menunggu pengesahan dari Permenpan RB untuk melantik mereka sebagai JEPPBJ gitu, Pak. Rekomendasinya kapan Mbak? Udah setahun lebih, Pak. Udah habis Maret Setahun ini udah lebih. habis. Oke, Maret ini berarti ini kan masa klausulnya gini berlaku Mbak, klausul di SE-nya ya. Ini kan yang saya tampilkan ya. Bagi PNS setelah mengikuti dan lulus atau memiliki rekomendasi sampai dengan 30 Juni 2023. Berarti masuk ya Mbak sebelum ini kan? ya masih berlaku, Pak, sampai 30 Juni ini. Kalau lihat Oke, dia peraturan ini. klausul di bawahnya ini Mbak dapat diangkat dan dilantik sesuai rekomendasi. Nggak perlu minta lagi sebenarnya Mbak. Selagi rekomendasinya tidak melewati 30 Juni ya Mbak. Iya, tetapi untuk dilantik itu, Pak, BKD sini itu butuh pengesahan dari Menpan. Permenpan RB yang lama sekali turunnya, Pak. Ditunggu-tunggu kok Oke. nggak keluar-keluar itu rekomendasi Kalau mau pakai pengesahannya itu. Capdev ini, ya kalau di Capdev ini sih sebenarnya dapat digantikan dengan yang rekomendasi dari instansi pembina sih Mbak. Di Capdev ini tadi di slide yang ini, di slide 59 ya Mbak. Di slide Slide 59 di 59. sini. Ya, ini saya tampilkan tata cara pengangkatan ya. Nah, nanti coba maju pakai Capdev 4, Capdev 3 ini ya Mbak ya. Jadi di sini instansi pengusul melaksanakan pengangkatan apabila sudah memiliki dokumen A. Memang betul Mbak, namanya ada penetapan kebutuhan. Dan B. Rekomendasi pengangkatan. Nah, ini biasanya dalam bentuk SK nih Mbak, yang A ini. Cepet kok Mbak biasanya Mbak Rini. Nah, makanya Pak, kenapa saya bingung juga kenapa sudah dihubungin pakai PIC dari Badan Kepegawaian untuk ke Pan RB-nya masih menunggu satu gerbong katanya gitu. Oh, waduh, bisa hangus rekomendasinya. Kan gini Nah, Mbak, SE itu. tadi itu kan ada dua klausul yang bisa diambil Mbak. Pertama, keberlakuan rekomendasi diperpanjang oleh SE kan, dari 1 tahun menjadi 2 tahun. Kemudian kalau dia rekomendasinya sebelum 30 Juni, maka nggak perlu minta rekomendasi, bisa langsung diangkat aja kan. Tapi memang mengangkatnya nunggu surat dari Menpan RB gitu Pak. Itu yang sedang ditunggu-tunggu, Pak. Memang persyaratannya begitu. Coba nanti gimana ya Mbak ya? PIC-nya sama nggak ya dengan yang saya punya Mbak ya? Nanti coba saya kirimkan kembali ini ya. Oke, Pak. Mohon bantuannya PIC-nya yang Ya, kami di siap, siap. sini dengan Coba. yang bisa menelusuri kok masalahnya apa gitu, Pak. Iya. Biasanya sih suruh mengajukan ulang Mbak kalau sudah terlalu lama. Oke, Suratnya oke, siap. diperbaharui, jadi menindaklanjuti surat kami sebelumnya nomor sekian gitu ya, perihal apa gitu. Karena kalau ditelusuri agak sulit memang, lebih baik pengajuan ulang itu Mbak. Itu sih Mbak Oke, Rini, Pak. memang ketentuannya begitu, tapi rekomendasinya nggak jadi hangus Mbak ya, dengan adanya SE ya. Iya, Jadi nggak tidak jadi perlu angus, minta Pak. lagi. Heeh. Iya, tinggal menunggu yang Menpan punya aja. Ya. Coba nanti saya kirim Mbak ya, Terima kasih, di Pak WA ya. Rangga. Iya, sama-sama Ya, Mbak. siap. Ya, terima kasih Ibu Rini. Silakan nanti japri langsung dengan Mas Rangga. Nomornya ada ya Mas ya di materi ya. Ada. Wah, ada lah ini ketua IFPI Bangka Belitung, masa nggak punya. Iya, insya Allah Mas Rangga selalu siap 24 jam menerima Enggak konsultasi. teh, enggak 24 jam, 12 jam aja. Iya baik Oke, Bapak yang di Rangga. yang di teh Iya, yang di chat ya sedikit ya. nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa nih.
Gak apa-apa, Ini coba yang Bu Nur Haidah ini ya. Kasubag, yang Kasubag, Pak. Mas, ini izin Ya, bertanya, ya, saya Kasubag Keuangan Kasubag, di Dinas ya, Pertanian. Saya baca deh ya. Di Dinas ya oke. Pertanian golongan 4A bisa ikut perpindahan jabatan lain. Saya pernah apa ini? Pernah PPK selama 4 tahun. Bisa, Bu. Bisa 4A. Pilihannya Ibu kalau Kasubag berarti kan pengawas ya. Bisa perpindahan Ya, antar jabatan tanpa berhenti. Pengawas berarti ke ahli muda. Pengawas ke ahli muda. Oh, saya mau langsung ke ahli madya gitu ya karena sudah 4A. Maka opsionalnya ibu di berhenti dulu nih. Jadi kalau secara aturan Bu ya, secara aturan berarti jabatan pengawasnya kan eh, apa kayak dulu Tehelis itu kan berhenti dulu dari jabatan struktural ya Tehelis ya untuk jadi iya Mas, JF. Oh enggak, dia penyetaraan beda. Kalau penyetaraan yang beda. passing itu harus berhenti dulu. Nah, jadi pelaksana. Nah, pelaksana kan sesuai SE dimungkinkan langsung ke ahli madya ya. Asal dia tersedia formasi dan lulus uji kompetensi madya. Bisa Bu, bisa Bu Nur Haidah ya. Ada dua opsi tadi ya. Antar jabatan dari pelaksana ke ahli madya kalau tersedia formasi dan lulus uji kom atau dari pengawas ke ahli muda. PPK tipe C-nya tidak bisa Bu karena Ibu pengawas ke ahli muda kan. Kecuali Ibu mau pelaksana ke ahli pertama ya, mengabaikan pangkat 4A-nya maka portofolionya bisa ganti dengan PPK eh, tipe C. Kemudian dari Mas Rahwan, JF rekam medis. Saya orang kesehatan juga dulu ya. Punya sertifikat bisa advancing JFBBJ. Iya bisa Mas, antar kelompok jabatan. Kan bisa lintas atau antar rumpun sekarang dibuka selebar-lebarnya nih. Jadi rekam medisnya apa? Ahli apa? Ahli pertama muda gitu ya. Nanti langsung pindah ke JFBBJ ahli pertama atau muda kalau ada lowongannya dan lulus uji kom ya. Oke, udah habis Telis saya kembalikan. Ya, udah. Ya, baik Bapak dan Ibu, diskusinya sudah, waktunya sudah dapat diskon dari Mas Rangga. Sebelum closing statement dari Mas Rangga, barangkali ada tambahan dari Pak Muhlis atau dari Mas Didi? Masih gabung, Mas? Ada kemana ini Mas Didi ada, Didi ada. Ya, Masih di sini kan orangnya, oh di Arjuna ya. ini ada Pak Baskoro ini, Parangga. Yang Siapa? berisik gitu. Iya, oke. Gimana? Ya, baik. Terima kasih Pak Rangga dan Bu Elis yang sudah memandu kegiatan kita pada kali ini. Saya sampaikan salam dari Pak Muji dan mohon maaf juga belum bisa bergabung ya karena beliau memang sedang bersamaan dengan ada kegiatan Zoom juga tuh dengan Kominfo. Jadi untuk kegiatan ini dipercayakan kepada Pak Rangga dan Bu Elis gitu. Terima kasih Wah, banyak atas ininya apa kontribusi untuk memandu kegiatan pada kali ini dan mengisi materi. Selanjutnya mungkin eh, terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom. Kita akan kembali bertemu lagi di hari Senin dengan materi yang lain gitu ya. Dan Pak Rangga juga pasti bulan depan biasanya sudah di-tag lagi oleh Pak Muji gitu ya. Jadi akan selalu sering bertemu Pak Rangga setiap bulannya gitu. Dan sering Bu bertemu Elis, di terima layar. kasih juga. Ya, narasumber tetap MS ini, Ibu. Selain selain apa pengurus DPN IP gitu ya, juga Apa Mas Didi? eh, pengurus pusat DPN MSTC, Pak Rangga. Mantap. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Mohon mohon maaf Pak Muji belum bergabung. Saya mewakili Pak Muji mengucapkan terima kasih kepada Pak Rangga dan Bu Elis. Itu saja mungkin Ibu. Saya kembalikan ke Bu Iya, Elis untuk menutup. iya, terima kasih Mas Didi. Silakan closing statementnya dari Mas Rangga. Silakan Mas. Ya, makasih Mas Didi ya, pengurus teras MSTC. Saya kan pengurus pusat ya, pengurus teras. Di luar kebanyakannya. Closing statement saya menjawab satu lagi nih ya dari Pak Izhar di Pinrang ya. Oh, Personil masih ada fungsional ya. ahli madya bergeser ke posisi kepala bidang. Status jabatan fungsional berhenti sementara, Pak. Karena promosi ya. Kalau bergabung dilantik kembali, apakah langsung kembali status? Langsung, Pak. Selagi JF Madyanya masih kosong, Pak ya. Bisa diangkat kembali, Pak, ke JF Madya. Intinya teman-teman yang mau memenuhi
keterisian JEPPBJ di Sinren aksinya, salah satu alternatifnya adalah melalui perpindahan dari jabatan lain. Sekarang sudah dibuka 2 peluang, antar kelompok atau antar jabatan. Kalau dulu harus berhenti dulu dari JFT atau dari struktural, gitu ya. Kalau sekarang bisa antar kelompok atau antar jabatan, gitu ya. Silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya, tentunya dengan kemudian pertimbangan pengangkatannya pun sudah mempertimbangkan masa kepangkatan dari predikat kinerjanya tadi, Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan walaupun berpindah status dari struktural atau JFU ke JFT, tapi kenaikan pangkatnya tetap sesuai dengan masa kepangkatan. Itu saja, Teh Elis. Terima kasih banyak. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mangga Teh Elis. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Rangga. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu peserta webinar. Terima kasih juga buat Mas Didi. Mohon maaf apabila selama memandu acara ini tadi ada beberapa kesalahan kesalahan teknis. Terima kasih. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa menambah pengetahuan dan juga bisa lebih memberikan arti yang lebih lagi buat pengadaan barang jasa di Indonesia. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.